Tempat wisata di Swiss selalu menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Ada banyak sekali tempat wisata di Swiss yang menawarkan keindahan alam yang indah dan memesona. Tak heran, jika negara federal ini selalu ramai wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Swiss sendiri merupakan negara yang terbagi atas 36 kanton dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Hal ini yang kemudian membuat Swiss memiliki bentang alam yang sangat menarik untuk dikunjungi saat liburan ke Eropa. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Swiss yang bisa kamu kunjungi. Yang pertama adalah air terjun Rhine. Air terjun yang berada di Neuhausen, Swiss Utara ini menjadi salah satu air terjun terbesar di kawasan Eropa. Para pengunjung dapat menikmati sensasi air terjun yang sejuk dan masih tampak asri. Tidak hanya memiliki panorama alam yang indah dan menakjubkan, air terjun ini juga kaya akan nilai sejarah. Bahkan, air terjun ini diperkirakan sudah berusia 15.000 tahun dan terbentuk akibat pergeseran tektonik pada zaman es. Pemerintah setempat telah menyediakan spot yang strategis bagi para turis untuk memandang air terjun yang ada di Sungai Rhein dan Danau Konstanze. Air yang deras bergulung-gulung menciptakan bunyi dan pemandangan yang indah ditambah dengan adanya pelangi yang seakan menyentuh deburan ombak di Sungai Rhein. Kalau ingin lebih dekat, disediakan booth yang khusus membawa para turis mendekati air terjun tersebut. Namun berdiri di ketinggian lebih menyenangkan karena kita bisa melihat pemandangan indah yang ada di sekeliling air terjun Rhine. Yang kedua adalah kota Bern. Bern yang merupakan ibu kota Swiss memiliki pemandangan alam yang mengesankan dan juga memesona bagi para wisatawan. Bern adalah pusat kota, parlemen federal, pemerintahan, hingga administrasi publik, dan memainkan peran sentral dalam kehidupan politik Swiss. Kota Bern juga telah berkembang menjadi daya tarik wisata utama berkat bangunan kota tuanya yang indah, yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Didirikan sejak 1191 oleh Adipati Zahringen, kota Bern bergabung dengan Konfederasi Swiss pada 1353. Kemudian, pada 1848 kota Bern terpilih sebagai ibu kota Swiss. Pada abad ke-20, kota Bern berkembang menjadi pusat layanan modern, pusat organisasi, dan pusat perusahaan internasional. Selanjutnya, pada awal abad ke-21, beberapa konstruksi besar oleh arsitek terkenal dibangun di kota Bern. Dulunya Bern merupakan sebuah pos militer yang berada di perbatasan antara Alemania yang penduduknya berbahasa Jerman dan Burgundia yang berbahasa Perancis. Dinasti Zahringen runtuh pada 1218 dan bentuk pemerintahan berubah menjadi kekaisaran yang bebas. Seiring berjalannya waktu, Bern memperluas wilayahnya dan merdeka pada 1353, dan mulai dipimpin oleh Konfederasi Swiss. Pada 1405 terjadi kebakaran hebat, yang membuat Bern dibangun kembali dengan menggunakan batu dan pasir. Walaupun sudah terjadi modernisasi, namun kota tua Bern tetap berdiri kokoh hingga kini. Destinasi selanjutnya adalah Lucerne atau Lucerne dalam bahasa Perancis adalah ibu kota kanton Lucerne dan pusat distrik dengan nama yang sama di Swiss. Kota ini berpenduduk 57.890 jiwa. Lucerne merupakan kota terpadat di Swiss bagian tengah dan merupakan titik fokus di kawasan ini. Wilayah metropolitan kota ini terdiri atas 17 munisipalitas di 3 kanton dengan penduduk mencapai 200.000 jiwa. Karena letaknya dekat dengan Danau Lucerne dengan pemandangan Gunung Pilatus dan Rigi yang merupakan bagian dari pegunungan Alpen, Lucerne banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu ciri khas kota ini yang terkenal adalah jembatan kapel yang terbuat dari kayu peninggalan abad ke-14. Lucerne disebut sebagai lokasi wisata paling romantis, sebab suasana dan pemandangan alamnya. Selanjutnya adalah Zermatt. Merupakan kota ramah lingkungan dan populer akan wisatanya. Dari sana kamu bisa menikmati pemandangan Gunung Matterhorn. Terletak di Kanton Valais,
Swiss, Zermatt berada di ketinggian 1.620 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi pegunungan. Kota ini berbatasan langsung dengan Italia dan menjadi gerbang untuk mendaki puncak Matterhorn. Puncak gunung salju berbentuk segitiga ini menjadi ikon Swiss yang sering menjadi logo atau gambar sebuah merek. Orang Indonesia bisa mendapati gambar puncak gunung fotogenik tersebut di coklat merek Toblerone. Itulah puncak dari Gunung Matterhorn. Zermatt yang terkenal sebagai kota wisata ini memiliki 120 akomodasi dari guest house sampai hotel bintang 5. Namun yang unik dari Zermatt adalah aturan untuk menjaga wisata keberlanjutan. Ketika orang sampai ke Zermatt mereka harus berjalan kaki, menumpang taksi listrik, atau kereta kuda. Tidak ada laut di Swiss, tapi Swiss memiliki berbagai macam danau indah. Salah satunya adalah Danau Jenewa yang sekaligus menjadi tempat wisata paling dikenal dari kota Jenewa. Danau yang memiliki nama lain Lac Léman atau Lac de Genève, dalam bahasa Prancis ini diklaim merupakan danau terbesar di Swiss. Bahkan di Eropa Barat, Danau Jenewa juga menjadi salah satu danau air tawar terbesar. Memiliki luas sekitar 581 meter persegi, danau ini membentang di dua negara, yakni Swiss di wilayah Vaud, Valais, juga Jenewa dan Perancis, tepatnya di wilayah Haute-Savoie. Salah satu sumber air Danau Jenewa berasal dari aliran Sungai Rhône yang merupakan lelehan gletser es dari pegunungan Alpen. Selain itu, yang paling mengagumkan, air Danau Jenewa sangatlah bersih dan jernih, sehingga apabila berdiri di pinggir danau, dasar dari danau tersebut akan sangat jelas terlihat. Wisatawan maupun masyarakat lokal dapat menikmati keindahan Danau Jenewa ini secara gratis. Di pinggir danau, banyak sekali tempat makan yang bisa disinggahi untuk sekadar nongkrong dan bersantai ditemani angsa-angsa yang bermain di danau. Destinasi terakhir adalah Zurich. Zurich adalah kota terbesar di Swiss sekaligus pusat transportasi utama, dan titik awal teratas bagi para pelancong. Kota ini terletak di ujung barat laut Danau Zurich yang melintasi Sungai Limmat. Ibu kota perbankan yang makmur ini menawarkan jajaran kekayaan budaya yang kaya. Wisatawan dapat memulai tur dengan berjalan di jalan berbatu di kota tua dengan toko-toko kuno, kafe, dan galeri. Mühlbahnhofstrasse, salah satu pusat perbelanjaan terbaik di Eropa dengan toko desainer yang menjual fashion, jam tangan, dan perhiasan. Penjelajah juga dapat menemukan lebih dari 50 museum dan 100 galeri seni. Pilihan teratas adalah Kunsthaus Zurich, museum seni rupa, dengan koleksi seni abad pertengahan hingga saat ini. Favorit lainnya adalah Museum Rietberg yang fokus pada seni non-Eropa dengan banyak karya dari Cina, India, dan Afrika. Berjalan kaki singkat dari stasiun utama Zurich ada Museum Nasional Swiss, di Istana Gotik yang memuat sejarah budaya Swiss.